Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 4 konsep dasar pada OOP atau Object Oriented Programming. Pada Object Oriented Programming itu terdapat 4 pilar dasar. Yang pertama itu adalah inheritance, yang kedua itu adalah encapsulation, yang ketiga ada polymorphism, yang terakhir ada abstraction. Yang pertama itu ada inheritance. Inheritance ini merupakan konsep pemrograman yang dimana sebuah kelas atau induk kelas itu dapat menurunkan properti dan metodenya itu kepada kelas lain. Dalam hal ini kelas lain itu akan menjadi kelas anak dari kelas induk tersebut. Nah, dalam bahasa pemrograman Java, inheritance itu biasanya menggunakan perintah extends. Untuk contoh, saya akan perlihatkan di mana hewan Java ini merupakan induk dari kelas hewan ini merupakan induknya. Lalu ayam itu akan menjadi anak kelas dengan cara menggunakan perintah extends ini, yaitu public class ayam extends hewan. Jadi pada hewan Java ini kan kelas hewan, jadi metodnya atau propertinya itu sama dengan yang ada pada hewan. Begitupun juga pada anjing dan Java. Oke, yang kedua itu adalah encapsulation, di mana encapsulation ini adalah suatu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data dalam sebuah sistem, di mana untuk menyembunyikan apa namanya yang kedua itu adalah ada encapsulation, di mana encapsulation ini merupakan suatu cara untuk menyembunyikan suatu proses atau data dalam sebuah sistem. Untuk menyembunyikan proses atau data itu ada namanya modifier. Nama modifier ini dibagi menjadi public, private, dan protected. Lalu pada encapsulation juga terdapat kelas dan sebuah instance. Sebenarnya untuk sebuah koordinat juga sama, tapi di sini saya lebih spesifikkan untuk menentukan hal tersebut. Baik, untuk langsung saja untuk contohnya ada app Java, hitung Java, dan aplikasi Java, di mana pada paket kalkulator ini terdapat sebuah kelas. Nah, tiap codingan ini ada kelas yang dimana ini ada kelas tag-nya. Pada hitung Java ada kelas hitung. Yang ketiga ada kelas aplikasi. Nah, untuk instance itu ada yang namanya terdapat pada kolom keempat, yaitu hitung obj dengan new hitung. Pada hitung Java itu tidak ada, dan pada aplikasi Java juga terdapat hitung obj sama dengan new hitung. Nah, untuk modifier di sini pada codingan itu hanya ada public, artinya semua dapat diakses dari kelas yang sama maupun kelas yang lain. Oke, lalu yang ketiga itu ada polymorphism, di mana polymorphism ini adalah suatu prinsip dari sebuah kelas yang memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Nah, bentuknya itu ada macam-macam, isinya aja yang berbeda, parameternya berbeda, tipe datanya juga berbeda, tapi metodenya memang sama. Lalu di polymorphism itu ada dua, yaitu overriding dan overload. Nah, di sini pada contoh saya akan menunjukkan overload itu ada di bagian sini. Overload sendiri itu merupakan sebuah metode
yang sama pada satu kelas. Hanya saja untuk parameter isinya itu berbeda. Seperti ini. Pada kelas yang sama, di kelas kalkulator ini terdapat 3 metode yang sama namanya. Dapat penjumlahan dan ketiganya. Namun parameternya yang pertama itu ada double A double B, sedangkan di yang kedua ada penambahan parameter yaitu double C, serta isinya juga ditambah plus C. Begitu juga yang ketiga juga ada penambahan double B, isinya juga sama. Overriding itu merupakan sebuah metode yang sama antara dua metode yang sama, hanya saja berbeda kelas. Nah, pada kalkulator ini ada double pengurangan dengan isi X min Y. Pada public class handphone, pada public class anaknya yang dari kalkulator ini dari variabelnya ini M dan N, sedangkan di sini X dan Y. Untuk metodenya juga sama, hanya saja isinya yang berbeda. Dis M dikurangi dis N. Oke, yang keempat itu ada abstraction, yang dimana abstraction ini memiliki dua cabangan, yaitu abstrak dan interface. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena dia masih pada bentuk abstrak, kelas itu tidak bisa dibuat langsung menjadi sebuah objek. Nah, sebuah kelas dapat disebut sebagai kelas abstrak setidaknya harus memiliki satu atau lebih metode abstraknya. Metode abstrak ini merupakan metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Jadi pada metode abstrak itu tidak memiliki sebuah nama, namun hanya nama saja. Lalu di kelas abstrak itu biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lainnya. Sehingga kelas anak itu akan membuat versi konkretnya dari kelas abstrak. Nah, pada contoh, itu kita terlihat bahwa pada bentuk 2D Java yang abstrak public class 2D ini akan menjadi sebuah kelas abstrak. Nah, di sini juga menguatkan bahwa kelas bentuk 2D ini merupakan kelas abstrak karena di sini terdapat abstrak metodenya pada baris keempat. Lalu ada namanya interface. Interface adalah blueprint dari sebuah kelas. Isi dari metodenya itu kosong dan nanti kelas-kelas anaknya ini akan mengimplementasikannya. Secara umum, interface ini fungsinya untuk sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan yang nyata. Nah, pada contoh di sini ada interface hewan, yang dimana ini tidak ada metodenya sama sekali, dan nanti pada kelas anaknya yang ayam dan kelas anjing ini dia akan menurunkannya dengan cara diimplementasikan. Nah, dari Java ini kan di hewan Java dan Java ini kan ada fetch suara nih, itu sama sekali bukan sebuah metode. Nah, nanti dari kelas anaknya ini akan mengimplementasikannya nih. Jadi intinya menjadi public fetch suara.